Ula Romeni, debut dan gol perdana untuk timnas Indonesia, harapan baru striker Eropa. Kalian pernah ngebayangin gak, striker dari Belanda yang gede di Liga Eropa, sekarang nyetak gol buat Indonesia? Gila nggak tuh? Halo sobat bola semua. Tempat di mana gosip bola jadi lebih seru, dan fakta-fakta lapangan kita bahas kayak lagi nongkrong di warkop. Hari ini, kita bakal ngebahas sosok baru yang langsung bikin heboh dunia sepak bola Indonesia. Yap, siapa lagi kalau bukan Ula Romeni? Cowok jangkung asal Belanda ini baru aja debut buat timnas Indonesia, dan gak tanggung-tanggung, langsung nyetak gol dari titik putih. Tapi tunggu dulu, ceritanya gak sesimpel itu, bro. Dari penggawa klub Eropa, jadi ujung tombak Garuda, perjalanan Romeni ini bisa jadi kisah bola terbaik tahun ini. Jadi, duduk yang nyaman, siapin cemilan, dan kita bahas bareng-bareng. Siapa sih Ula Romeni? Kenapa dia mau bela Indonesia? Dan, apakah dia beneran harapan baru di lini depan kita? Dari nama aja udah Eropa banget, tapi ternyata darah Nusantaranya kental juga, bro. Jadi gini, nama lengkapnya itu Ula Terha Romeni. Lahir di Belanda, 20 Juni 2000. Tapi jangan salah, ternyata Romeni punya darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya. Yes, kakeknya itu orang Indonesia asli. Makanya, meski gede di Eropa, Romeni tetap punya akar merah putih di nadinya. Karir sepak bolanya lumayan keren. Dia mulai dikenal saat main di NEC Nijmegen, terus sempat memperkuat Willem II, dan terakhir dia gabung FC Utrecht di Eredivisie, liga kasta tertinggi di Belanda. Skill Eropa, hati Indonesia. Campuran ini bisa jadi racikan maut di timnas. Posturnya 1,85 meter. Tipikal striker target man yang bisa tahan bola, duel udara, dan punya finishing bagus. Tapi bukan itu aja, dia juga lincah dan cerdas secara taktik. Cocok banget buat sistem permainan coach Shin Tae-yong yang butuh striker aktif, nggak cuma nunggu bola. Pertanyaan sejuta umat, kenapa si Romeni milih Indonesia, bukan terus ngejar Eropa? Nah ini menarik. Jadi gini, meski lahir dan besar di Belanda, Romeni merasa punya kedekatan emosional sama Indonesia. Katanya, dari kecil dia sering dengar cerita soal Indonesia dari keluarganya. Bahkan makanan Indonesia jadi favoritnya, katanya dia suka banget rendang. Siapa sih yang enggak? Tapi nggak cuma soal makanan dan keluarga, bro. Pilihan dia buat membela timnas itu juga karena dia merasa bisa dapat tempat dan kontribusi yang lebih nyata di sini. Di Belanda, saingannya berat banget. Tapi di Indonesia, dia bisa jadi pahlawan nasional. Bukan karena nggak laku di Eropa, tapi karena ada cinta dan peluang di negeri ini. Proses naturalisasinya juga lumayan cepat. PSSI langsung gerak cepat, apalagi setelah lihat performanya di FC Utrecht. Dengan restu dari pemerintah dan Komisi X DPR RI, akhirnya Romeni resmi jadi WNI pada Maret 2025. Dan boom! Nggak pakai lama, dia langsung dipanggil coach Shin buat laga FIFA Matchday lawan Australia dan Bahrain. Gila, kan? Cepet banget progresnya. Lawan Australia, laga debut, dan langsung nyetak gol? Ini bukan mimpi, bro. Tanggal 20 Maret 2025. Stadion utama Gelora Bung Karno penuh sesak. Lawannya bukan sembarang tim, Australia, bro. Negara yang langganan tampil di Piala Dunia. Tapi Romeni nggak grogi sama sekali. Masuk di menit 55, dan di menit ke-80. Indonesia dapat penalti. Penaltinya bukan buat siapa-siapa. Langsung dikasih ke Romeni. Bayangin tekanan itu, laga debut, penalti pertama, stadion penuh, lawan Australia. Dan gol. Dengan tenang, Romeni arahkan bola ke pojok kiri bawah. Kiper nggak berkutik. 1 gol buat Indonesia, 1 senyum lebar buat debut impian. Walaupun Indonesia kalah 2-1, tapi Romeni dapat standing ovation. Bahkan komentator luar negeri bilang, Indonesia have found their European game. Buset, keren banget ya. Kalau debut aja udah ciamik, match kedua ini makin gila lagi. Lanjut ke laga berikutnya,
Indonesia versus Bahrain, 25 Maret 2025. Kali ini, Romeni turun dari menit awal. Dan kelihatan banget chemistry dia makin nyatu sama Marcelino, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Pertandingan berjalan alot, tapi menit ke-72, kesempatan emas datang. Umpan lambung dari sisi kanan dikontrol Romeni dengan dada. Terus. Brak. Sepakan first time ke sudut kiri bawah. Keeper Bahrain cuma bisa ngelirik. Satu kontrol, satu tendangan, satu sejarah baru. Skor 1-0 bertahan sampai peluit akhir. Indonesia menang. Dan Romeni lagi-lagi dapat gelar Man of the Match. 2 pertandingan, 2 gol, 2 penghargaan. Mimpi? Bukan. Ini nyata, bro. Kalau netizen udah mulai bikin meme, berarti lo beneran trending. Setelah 2 laga itu, nama Ula Romeni langsung trending di Twitter, Instagram, sampai TikTok. Netizen Indonesia langsung jatuh cinta. Ada yang bilang, Ula bukan cuma nama, tapi solusi. Lucu juga, sih. Media Belanda pun ikut memberitakan. Banyak yang kagum karena Romeni milih Indonesia dan bisa langsung adaptasi. Bahkan beberapa mantan pemain Eredivisie ngasih ucapan selamat buat debut gemilangnya. Dari media luar sampai emak-emak grup WA, semua ngomongin Romeni. PSSI juga nggak mau kalah. Mereka langsung rilis jersey edisi khusus, Romeni 9, yang langsung sold out dalam 3 jam. Buset! Udah kayak bayi band Korea. Apakah Romeni bakal jadi bintang dadakan, atau legenda jangka panjang? Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Romeni punya potensi besar, iya. Tapi sepak bola itu bukan sprint, bro. Ini maraton. Dia harus terus konsisten, jaga performa, dan adaptasi sama kultur sepak bola Asia Tenggara yang beda banget dari Eropa. Tapi kalau lihat etos kerja dan attitude-nya, Romeni kayaknya bakal tahan lama. Dia juga punya komunikasi bagus sama pelatih dan pemain lain. Dan yang paling penting, dia rendah hati, nggak sombong. Kalau dia bisa terus nyetel, kita bisa punya Van Persie-nya, Indonesia. Bayangin aja kalau dia main bareng Egy, Marcelino, Witan, dan Jenner dalam satu lini serang. Kombinasi teknik, kecepatan, dan fisik Eropa Asia. Wah, lawan-lawannya pasti pusing. Dari Belanda ke Jakarta, dari mimpi ke kenyataan, kisah Romeni baru dimulai. Jadi, Sobat Bola, itu tadi kisah lengkap debut dan gol perdana Ula Romeni bareng timnas Indonesia. Gak cuma soal sepak bola, tapi ini juga soal identitas, cinta tanah air, dan mimpi besar seorang pemain yang mau jadi bagian dari sejarah Garuda. Romeni udah kasih harapan baru. Sekarang giliran kita sebagai fans buat terus dukung dan jaga semangat timnas. Karena sepak bola itu bukan cuma soal menang atau kalah, tapi soal kebersamaan. Jangan lupa, Garuda itu bukan cuma terbang, tapi juga bikin bangga. Kalau lo suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Komentar juga di bawah. Menurut kalian, Romeni cocoknya jadi striker utama timnas, atau tandem bareng siapa nih? Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, tetap cinta Garuda, dan Viva Indonesia!